Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini berfokus pada Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mulai berkhotbah di padang gurun Yudea, Yohanes mewartakan pesan ini, "Perbaruilah hidupmu atau bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Tentang Yohaneslah Nabi Yesaya berbicara, "Ada suara berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalannya." Di padang gurun inilah jalan raya Allah kita akan ditemukan. Saudara-saudari, Yohanes biasanya mengenakan pakaian dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dia juga memiliki makanan aneh yang terdiri dari belalang dan madu hutan. Misi Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi Dia yang akan datang setelahnya. Biasanya banyak orang keluar untuk mendengar Yohanes berkhotbah, dan dia membaptis banyak orang di sungai Yordan. Namun ketika Yohanes menyadari bahwa banyak orang Farisi dan Saduki ingin dibaptis, Yohanes menegur mereka dengan tegas, "Hai kalian keturunan ular beludak, siapa yang menyuruh kalian lari dari murka yang akan datang? Jika kalian ingin dibaptis, tunjukkanlah bukti bahwa kalian bermaksud mengubah hidup kalian. Jangan hanya mengklaim bahwa kalian akan mengubah hidup kalian, hanya kata-kata saja tidaklah cukup." Saudara-saudari, kemudian Yohanes menambahkan, "Aku membaptis kamu dengan air demi pertobatan, tetapi akan ada satu orang yang akan datang, dan Dia akan membaptis dalam Roh Kudus dan dengan api. Dia akan membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan biji-bijiannya ke dalam lumbung, dan sekam akan dibakar dalam api yang tak terpadamkan." Yohanes memanggil orang-orang untuk bertobat. Pertobatan tidak sekadar berpaling dari cara hidup kita yang lalu, melainkan awal dari jalan baru menuju kehidupan yang biasanya ditandai dengan ritus pembaptisan. Hari ini dan setiap hari kita dipanggil untuk mereformasi hidup kita. Tidak peduli berapa banyak kita berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik, kita selalu memiliki ruang untuk tumbuh. Hari ini tanyakan pada diri kita, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik hari ini. Saudara-saudari, semoga kita berusaha untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.